Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai people, kembali lagi bersama aku Siti Mesaro, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Come back to my learning journal part 7. Di video kali ini aku bakal bahas teknik-teknik pengumpulan dan penampilan data dalam pembuatan film. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama ada format penulisan. Nah, format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung dari gaya dan selera penulis skenario. Format skenario memuat beberapa hal, diantaranya ada judul scene, berisi keterangan luar dalam ruangan, biasanya memakai istilah eksterior atau interior, terus keterangan yang menjelaskan tempat kejadian dan ruangannya, dan keterangan yang menjelaskan waktu kejadian seperti pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, format tulisan di Indonesia bagian judul scene ini biasanya memakai font Times New Roman, 12 titik, capital, bold, dan di underline. Yang kedua ada nama pemeran. Nah, pada format penulisan internasional, nama pemeran ini tidak lazim dicantumkan, tapi beberapa penulis di Indonesia sering mencantumkannya karena dianggap penting. Format penulisannya di bawah judul scene. Fontnya itu Times New Roman, 10 titik dan kapital. Yang ketiga ada deskripsi visual. Nah, deskripsi ini berisi tentang keterangan suasana, tempat kejadian, dan peristiwa yang terkandung dalam scene tersebut. Format penulisannya semua huruf kecil kecuali nama tokoh. Fontnya itu sama Times New Roman 12 titik. Yang keempat ada tokoh dialog. Bagian ini hanya menerangkan nama dari tokoh yang sedang berdialog. Tujuannya agar orang tahu bahwa dialog tertentu disampaikan oleh tokoh yang mana. Nah, beberapa orang menulisnya pada posisi tepat di tengah. Fontsnya itu Times New Roman, 12 titik, kapital, dan di bold. Yang kelima ada beat. Istilah beat dalam pembuatan film berbeda dengan musik. Hanya penitik beratan irama atau tempo tersebut ada pada emosi, inner action tokoh yang akhirnya tersirat dalam ekspresi. Nah, beat biasanya dituliskan dalam kurung huruf kecil, letaknya di bawah posisi tokoh dialog, sejajar dengan dialog, bahkan bisa menyelip di antara kalimat dalam dialog. Fontnya itu Times New Roman, 12 titik. Yang keenam ada dialog. Di bagian ini, kita menuliskan kalimat dialog yang nantinya akan diucapkan oleh pemain. Nah, selanjutnya ada logika bahasa. Nah, sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario bukanlah bahasa baku, melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari, kecuali pada deskripsi visual. Pada deskripsi visual, kita bisa menggunakan bahasa baku karena kegunaannya yang memang untuk dibaca dan divisualkan, bukan sebuah kalimat yang harus diucapkan tokoh dalam tayangan. Jadi sebagai penulis skenario, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dialog-dialognya. Minimal bisa mewakili bahasa seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada teknik rasionalisasi data. Nah, rasionalisme data dalam pembuatan film adalah pendekatan yang menggunakan data untuk membuat keputusan kreatif. Nah, data dapat digunakan untuk memahami audiens, menguji ide-ide, dan meningkatkan kualitas film. Rasionalisme data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film. Pendekatan ini dapat membantu pembuat film sehingga film yang dibuatnya itu lebih relevan, menarik, dan berkualitas. Nah, manfaat dari rasionalisme data dalam pembuatan film diantaranya: yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan film. Kedua, membantu pembuat film membuat keputusan yang lebih tepat. Ketiga, meningkatkan efisiensi pembuatan film. Yang keempat, meningkatkan kualitas film baik dari segi teknis ataupun artistik. Selanjutnya ada teknik wawancara. Nah, wawancara ini adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter, cerita, atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut. Nah, pada teknik wawancara, penulis melakukan riset visual untuk menemukan alur cerita berupa wawancara kepada beberapa narasumber dan subjek utama. Nah, ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara, diantaranya: pertama, pelajari subjek atau karakter yang akan diwawancarai. Yang kedua,
Buat daftar pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara. Dan yang ketiga, siapkan peralatan rekaman termasuk kamera, mikrofon, pencahayaan, dan baterai yang cukup. Yang keempat, tentukan tempat dan waktu yang sesuai untuk wawancara. Yang kelima, biarkan narasumber merasa nyaman dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang dalam menjawab pertanyaan. Dan yang keenam, dengarkan dengan saksama apa yang dikatakan narasumber. Yang ketujuh, pastikan direkam dengan baik dan aman. Dan yang kedelapan, setelah wawancara selesai, sampaikan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan kontribusi mereka. Nah, teknik selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film. Nah, teknik ini paling sering digunakan dalam pembuatan film dokumenter karena film dokumenter kan memerlukan data-data yang akurat. Studi pustaka dapat memberikan panduan yang berguna bagi tim desain produksi. Nah, informasi tentang tempat dan waktu di mana film berlangsung dapat membantu mereka membuat set yang akurat dan mendetail, serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era atau konteks cerita. Nah, teknik yang terakhir ada data visual atau yang biasa disebut dengan elemen visual. Elemen visual ini diantaranya ada yang pertama, gambar. Nah, gambar adalah elemen visual paling mendasar dalam film. Ini mencakup apa yang terlihat oleh penonton, termasuk objek, latar belakang, karakter, dan elemen lainnya. Yang kedua ada pencahayaan. Nah, dalam film sangat penting karena dapat mengubah tampilan dan nuansa gambar. Pencahayaan yang baik dapat menciptakan bayangan, sorotan, dan suasana yang dramatis. Yang ketiga ada efek visual. Nah, efek visual adalah elemen tambahan yang digunakan dalam produksi film untuk menciptakan efek-efek seperti ledakan, perubahan bentuk, animasi, atau efek-efek khusus lainnya yang tidak mungkin dilakukan dalam dunia nyata. Nah, efek visual yang realistis dapat memperkaya pengalaman penonton dan membuat film lebih menarik. Oke, mungkin pembahasan Learning Journal minggu ini segitu saja. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.